Shalom! Di edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana kita tidak hanya dipenuhi Roh Kudus, tetapi juga bisa menjadi sukses di marketplace. Tidak sedikit orang yang bertanya, kenapa banyak orang-orang agnostik atau ateis yang lebih sukses daripada anak-anak Tuhan? Padahal, bukankah harusnya anak-anak Tuhan yang dipenuhi Roh Kudus lebih berprestasi dan lebih hebat? Sebelum menjawab pertanyaan tersebut, kita harus mempunyai definisi sukses yang tepat secara alkitabiah terlebih dahulu. Bahwa kesuksesan bukanlah diukur secara material ataupun ketenaran. Seseorang bisa saja mempunyai banyak harta tetapi hidupnya tidak terjamin bahagia. Contohnya, beberapa sumber dari media memberitakan Bill Gates yang adalah pendiri Microsoft tetapi setelah 27 tahun kehidupan pernikahannya berakhir dengan perceraian. Ada juga Jack Ma, pendiri Alibaba dengan kekayaan sebesar 52,1 miliar US dollar mengatakan bahwa hidupnya lebih bahagia saat ia bekerja sebagai guru dengan penghasilan kurang dari 12 US dollar per bulan. Salah satu orang terkaya di dunia, Elon Musk, pun berharap dia bisa bebas dari insomnia. Dalam Markus 8 ayat 36-37 berkata, "Apa gunanya seseorang memperoleh seluruh dunia tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya?" Jadi, jika kesuksesan kita tidak didasarkan oleh kebenaran firman, kita bisa saja sukses tetapi memiliki hidup yang hampa dan tidak bahagia. Jadi, kesuksesan sejati diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan bakat dari Tuhan dengan maksimal untuk kepentingan kerajaan Allah. Kalau saudara tahu, kisah Bunda Teresa selama lebih dari 47 tahun ia melayani orang miskin dan yatim piatu, serta menjalankan 610 misi di 123 negara. Beliau adalah seseorang yang sukses dan memberi dampak, tetapi tidak memiliki harta apapun. Maka dari itu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus menemukan terlebih dahulu profesi yang sesuai dengan talenta yang diberikan oleh Tuhan dan secara maksimal menggunakan talenta tersebut. Ada 4 kemungkinan kenapa anak-anak Tuhan belum mencapai kesuksesan secara alkitabiah padahal diri mereka telah dipenuhi oleh Roh Kudus. Yang pertama adalah anggapan sempit bahwa Roh Kudus hanya mengurus hal-hal rohani. Padahal itu tidak sesuai dengan yang difirmankan Allah dalam kitab Keluaran 35 dan 39, di mana Roh Kudus memenuhi Bezalil dan Aholiab dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Roh Kudus juga bisa memenuhi kita dengan keahlian dan hikmat untuk suatu pekerjaan khusus. Yang kedua, memiliki mentalitas yang salah, yaitu kemalasan dan kurang bekerja keras. Kita tidak boleh hanya bergantung pada doa, tetapi malas bekerja. Tuhan mengingatkan kita agar tidak terjebak dalam kemalasan seperti dalam Amsal 6 ayat 6. "Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak." Yang ketiga, anggapan keliru mengenai marketplace sebagai hal yang duniawi. Padahal, Tuhan bisa memakai orang-orang Kristen bukan hanya dalam gereja, tetapi menjadi dampak di marketplace. Dan yang keempat, pemahaman keliru mengenai kedatangan Tuhan yang kedua kali, sehingga hanya menanti secara pasif dengan meninggalkan hal-hal yang tidak berkaitan dengan rohani, sehingga mereka kehilangan daya saing. Padahal, di 2 Tesalonika 3 ayat 6-7, Paulus menegur orang yang lalai melakukan pekerjaannya. Maka dari itu, haruslah kita memiliki paradigma yang baru bahwa kesuksesan diukur dari bagaimana kita bisa menggunakan karunia dan talenta khusus yang diberikan Tuhan. Sehingga kita bisa menjadi dampak di marketplace dan nama Tuhan bisa dipermuliakan. Jadi, marilah kita rindu untuk terus dipenuhi Roh Kudus dan berlari pada tujuan panggilan surgawi. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Ku diberi kuasa menjadi anaknya, kasih-Nya besar, ku jadi pemenang. Ku
Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Menjadi anaknya, kasihnya besar, ku jadi pemenang. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, untuk memberitakan perbuatannya besar, keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Dibenarkan, diselamatkan, anugerahnya takkan habis. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, aku punya perbuatan besar, kepada terangnya yang ajaib. Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah, bangsa terpilih. Imamat Rajani, bangsa yang kudus, kepunyaan Allah. Kita bangsa terpilih, Imamat Rajani, aku punya Allah. Puji nama Tuhan, semuanya shalom. Sekali lagi semuanya shalom. Haleluya, kita bersyukur kita berada di penghujung bulan Oktober. Itu karena semua anugerah Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk mempersiapkan hidup dan hatinya untuk mempersiapkan ibadah di pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik buat hidup kami Tuhan. Terima kasih atas anugerah-Mu Tuhan. Jika kami ada sampai hari ini Tuhan, itu bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tapi karena anugerah-Mu Tuhan yang sempurna Tuhan atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mau mengizinkan kami Tuhan untuk beribadah Tuhan di pagi hari ini Tuhan. Kami siap memuji nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Sekarang apa yang ya, sekarang ya.
Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati segala pujian, segala pujian, syukur bagi Kau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, segala Pujian syukur bagi Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kita mendengar lagu dari awal. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan. pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. segala pujian Tuhan. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir Tuhan di tempat ini Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hati kami Tuhan di tempat ini Tuhan. Pulihkan hatiku. Oh Yesus, Yesus, kemuliaan-Mu berkati setiap kami Tuhan. berkati hidupku. Segala pujian, Pujian syukur bagimu. Kau hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, oh Pujian syukur bagimu. Kau hadir. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu.
Yesus, ku menyembah. Bangkit berdiri. Segala pujian, syukur bagi Kau hadir Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini Ku datang sujud di hadapan-Mu. memuji-Mu Tuhan, Memuji-Mu. menyembah-Mu Yesus. Ku menyembah. Segala pujian, Syukur bagi-Mu. Kau hadir Dalam hidupku. oh kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi kita katakan segala pujian, Segala pujian, syukur bagi-Mu. Engkau hadir. Hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu, memuji-Mu Tuhan, memuji-Mu, menyembah-Mu Yesus, ku menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia, mari kita sembah Dia. Haleluya, haleluya Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Yesus di tempat ini. Seumur hidupku Tuhan, Kau yang layak Tuhan, terima segala-Mu. Haleluya, haleluya Tuhan. Ya ra 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 ra, ya ra 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 ra. Hinaya sakara ya la ya, hinaya la ba ya la sakara ya la. Sakara ya la ya, sakara ya la la ya. Jaya sakara ya la ya la ya. Hinaya sakara la ba ya la ya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Kau layak Tuhan, layak ditinggikan Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kau yang layak, Engkau yang layak Tuhan. Sekarang Yesus, pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup.
Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tangan, kami tak dapat hidup Tuhan, tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tanganku, kami tak dapat hidup Tuhan sekarang di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Yesus pegang erat tangan, kami tak dapat hidup Tuhan sekarang di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan sama ku hidup, Engkau alasan sama ku hidup, Engkau alasan sama ku hidup. Beri tepuk tangan sorak-sorai pada Tuhan Yesus. Katakan haleluya, haleluya. Sekali lagi semuanya shalom. Sekali semuanya shalom. Boleh lihat kanan kiri depan belakangnya, berikan senyuman yang termanis dan berikan tos. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku takkan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau berikan kini hanya untuk-Mu. Kasih yang begitu besar, amin, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau ku tak akan berhenti memuji, meninggikan nama-Mu selalu, menari, memuliakan-Mu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang Kau dan kini hanya untuk-Mu. Mari kita naikkan syukur kita bersama-sama. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku takkan
berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. dibebaskan, Dibangkitkan hidup yang kami, dan kini hanya ku untukku. takkan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau yakini hanya untukku. Takkan berhenti Memuji, meninggikan namamu selalu, menari, memuliakanmu. dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau dan kini hanya untukmu. Bertepuk tangan bersama kepada Tuhan Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Beri tepuk tangannya keras buat Tuhan Yesus. Mari kita memuji nama Tuhan lebih lagi. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara Kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh, ajaib dan penuh keagungan. satu hati, Satu hati kami nyatakan kejamu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkabung karena Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaranmu tetap selamanya. Lebih keras lagi saudara-saudara. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak berkabung Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah atas dunia. lebih keras lagi saudara-saudara. Kita nyatakan dialah Raja dan Raja Dan bebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan meminta untuk selamanya. Boleh tepuk tangan yang dahsyat buat Yesus Kristus. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan berdoa syafaat. Yang berdoa saya persilakan. Engkaulah Raja atas dunia,
Engkaulah Raja atas kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk pegangan tangan-Mu sangat erat dalam hidup kami. Sehingga kami ada sampai dengan saat ini. Bukan karena kekuatan kami Bapa, tetapi karena kasih karunia yang Kau berikan bagi kami Tuhan. Terima kasih untuk cinta-Mu yang tidak pernah habisnya. Terima kasih untuk kasih-Mu Bapa. Menyembah-Mu Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan yang kami naikkan ini Tuhan menjadi, dan biarlah hari-hari ini Bapa, Roh Kudus-Mu tinggal dalam hidup dan kehidupan, dalam tubuh dan jiwa dan roh kami Bapa, supaya mulut kami tetap memuji dan menyembah-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ampuni kami Bapa. Kami selalu membuat Engkau menangis. Masih banyak yang kami belum bisa lakukan untuk menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Berikanlah hati-Mu bagi kami Bapa, supaya kami lebih mengasihi dan mencintai-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Buatlah kami mengerti dan tidak menyia-nyiakan pengorbanan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi yang indah ini Bapa, kami datang, kami membawa syafaat kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa para pemimpin rohani kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami membawa Bapak Pendeta Rubin Adi Abraham ke dalam tangan-Mu. Kami mau membawa Bapak Pendeta Andreas Budi Utomo. Kami membawa Bapak Pendeta Kartomius Sarjono. Tuhan Yesus, kami juga membawa gembala pembina kami, Bapak Pendeta Insinyur Niko. Dan kami membawa Ibu Pendeta Mulyanti Suwarna ke dalam tangan-Mu. Tuhan, kami berdoa, biarlah urapan-Mu, biarlah kasih-Mu Tuhan. Biarlah roh kebijaksanaan, roh takut akan Tuhan, hikmat yang berasal daripada-Mu, kesehatan selalu Engkau memberikan bagi para pemimpin rohani dan pembina kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika Engkau mengangkat mereka untuk melayani pekerjaan-Mu dan mempercayakan banyak umat-umat-Mu untuk mereka tuntun dan mereka pimpin, supaya membentuk rohani kami makin hari makin bertumbuh. Engkau juga memberikan mereka kekuatan, Engkau memberikan mereka semangat. Apapun yang menjadi pergumulan, apapun yang menjadi tantangan hidup mereka dalam pergumulan dan keluarga, Engkau berjalan bersama-sama dengan mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk semua yang mereka perlukan, baik untuk pelayanan gereja mereka maupun keluarga mereka sudah Engkau penuhi. Di pagi yang indah ini kami membawa Bapak Ibu Gembala kami yang sedang melayani Tuhan. Bapa di surga, biarlah pelayanan yang mereka lakukan di pagi hari ini menjadi suatu berkat bagi jemaat yang ada di sana dan menyenangkan hati-Mu. Mereka pergi dan mereka kembali bertemu dengan kami dengan tidak kekurangan satu apapun Tuhan. Terima kasih Bapa, di pagi yang indah ini kami membawa seluruh majelis jemaat GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah hari-hari ini Tuhan kami tetap semangat melayani pekerjaan-Mu. Terlebih khusus Tuhan kami mempersiapkan diri untuk perayaan Natal. Berkati panitia Natal sudah dibentuk di dalam nama Tuhan Yesus. Dana yang cukup besar 80 juta yang harus kami persiapkan. Dan pagi ini kami perkatakan, kami mengucap terima kasih Bapa, karena dana itu sudah Engkau cukupkan bagi kami. Dan segala persiapan latihan-latihan Natal Tuhan boleh bisa dilaksanakan dengan baik. Sampai hari hanya Tuhan ada bersama-sama dengan kami. Terima kasih Tuhan, kami membawa 5 generasi GBI Gunung Padang ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dari anak-anak yang masih di dalam kandungan sampai kepada orang yang sudah lanjut usia. Bapa, kami membawa di hadapan-Mu Tuhan. Hari-hari ini Engkau tahu setiap pergumulan dari setiap anggota jemaat GBI Gunung Padang. Tetapi semua itu terbuka di hadapan-Mu Tuhan. Bapa, Engkau mengetahui dan Engkau punya jalan keluar dan solusi, cara-Mu dan waktu-Mu yang tepat untuk menyelesaikan setiap masalah yang terjadi dalam kehidupan kami Bapa. Dan kami mengucap syukur berkat-Mu selalu mengalir dalam kehidupan kami. 5 generasi katakan shalom, kami katakan shalom bagi Purbalingga. Terima kasih Bapa, Engkau ada bagi bangsa kami, Engkau ada bagi kota kami Tuhan. Engkau memberkati pemerintahan kami,
supaya bisa melakukan tugas dan tanggung jawab memerintah bangsa dan kota kami sesuai dengan arahan dan petunjuk dari Engkau Bapa. Mereka takut akan Tuhan. Bapa, kami deklarasikan Mazmur 23 terjadi bagi bangsa, terjadi bagi kota kami. Apapun musim ini, tapi kami tidak kekurangan karena kami punya Tuhan yang hebat, mencukupi apa yang kami perlukan. Dan di pagi hari ini Tuhan, ketika kami akan menerima berkat rohani yang akan disampaikan oleh hamba-Mu, Pak Agus Hogi, mari Bapak, buatlah kami terfokus dan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini Bapak, kami menangkap dan kami mau melakukannya dalam hidup dan kehidupan kami. Kami berdoa bagi Pak Agus Hogi dan juga keluarga bahkan pelayanannya. Dipakai Tuhan secara luar biasa untuk menjangkau banyak jiwa di Purbalingga untuk kemuliaan dan kehormatan nama Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk pagi ini Tuhan. Ampuni kami segala pujian dan hormat kami kembalikan kepadamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kekasih jiwa kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Kita persilakan hati kita untuk mendengar firman Tuhan. Saya ajak Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Hanya dekat halaku, rasa tenang hatiku, Kau sertai jalanku sepanjang hidupku. Hanya dekat padamu ada kekuatan baru, Kaulah perlindunganku, keselamatanku. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Ku ingin selalu, saya persilakan, selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Biarkan Roh-Mu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah bersamamu. Sungguh
shakara. Hinaya shakara ya bayara. Shakara ya shinanakan. Hinaya shakara ya bayara. Sana ya la. Hinaya bayara. Haleluya Tuhan. Ya la la la. Sha-la-la-la. Yarabaya sha-la-la-la-la-la-la. Hinayarabaya sha-la-la-la-la-la-la. Terima kasih Bapa Surgawi, kami bersyukur buat pagi hari ini yang boleh bersama-sama mengucap syukur kepada Tuhan karena Engkau sungguh baik, sangat baik dalam hidup kami Tuhan. Sampaikanlah isi hatimu pagi hari ini kepada seluruh umat-Mu di tempat ini, dan kiranya apa yang menjadi pesan Tuhan buat kami menjadi berkat kekuatan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di surga, ditanami oleh benih firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap diberkati oleh firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan yang siap diberkati oleh firman Tuhan kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali. Selamat pagi, shalom. Shalom. Hari ini kita bersuka cita, amin. Saudara bersuka cita? Yang benar, bersuka cita? Coba ekspresikan wajah saudara ke kanan kirinya. Ekspresi sukacita seperti apa, saudara ya? Puji Tuhan, jangan tegang saudara ya. Yang tegang harusnya saya saudara ya, puji Tuhan. Hari ini tuh saya mau sampaikan tentang sesuatu yang luar biasa. Dan ini menjadi berkat buat kita semuanya. Amin. Bapak Ibu saudaraku dikasihi oleh Tuhan. Saya sangat diberkati sekali di dalam kitab Rut saudara. Di pasal yang pertama itu saudara ya, nanti akan dilihat. Itu tentang Elimelek saudara ya, tentang Elimelek. Saya percaya hari-hari ini kita akan seperti Elimelek. Katakan amin. Aminnya yang kayak apa saudara? Ya. Elimelek itu artinya adalah my God is king. Tuhanku adalah raja. Yang setuju katakan amin. Allahku adalah raja. Elimelek artinya my God is king. Artinya adalah Allahku adalah raja. Ini sungguh luar biasa. Tetapi Bapak Ibu saudara Tuhan, pada kenyataannya Elimelek tidak sesuai dengan namanya. Kalau saya namanya Hogi, artinya apa? Keberuntungan. Jadi kalau saya dimanapun selalu beruntung saudara. Bukan buntung saudara. Tetapi akan berbeda jika saya seperti Elimelek saudara ya. Karena itu saudaraku dikasihi oleh Tuhan, Elimelek punya istri, namanya siapa? Mas Erdi. Artinya apa? Menyenangkan. Siapa yang pengen punya istri yang menyenangkan? Tapi pada kenyataannya mungkin tidak menyenangkan. Karena tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Bapak Ibu saudara Tuhan, ini keluarga yang sungguh luar biasa. Suaminya namanya Elimelek, artinya my God is king. Allahku adalah raja. Dan punya istri yang luar biasa. Namanya Naomi. Artinya menyenangkan. Doa saya adalah saudara punya pasangan yang sesuai dengan namanya. Katakan amin. Kalau saudara punya suami namanya subur. Istri-istri harus bersuka cita. Amin. Istri yang punya nama suaminya subur. Kalau dia kurus berarti tidak sesuai dengan arti namanya. Pak, kamu kan subur. Kenapa kamu kurus kerontang begitu?
"Oh iya Bapak gemuk sedikit kayak Pak Hoki gitu loh." Kalau saya wajar ya Pak Hendro, namanya Hoki, selalu gendut gitu ya. Suatu hari saya ingin mengecilkan badan saya. Dan puji Tuhan, selama 3 bulan badan saya kecil buat saya. Tetapi istri saya berkata gini, "Kamu kayaknya lebih cocok kalau kamu gemuk saja." Haleluya saudara. Dan saya didukung sama teman-teman saya. Kalau Pak Hogi harusnya gendut saja. Karena itu ciri khas Pak Hogi. Jadi kalau mau nyari Pak Hogi, pasti tahu saudara ya. Mau di kerumunan kayak apa pasti kelihatan saudara. Kecuali kalau saya ada di tengah-tengah para Goliat yang tinggi besar. Mungkin saya nggak kelihatan. Pada waktu saya ke toko remaja di Putra Purwokerto, saya berjumpa dengan seseorang. Dan pada waktu itu dia berkata, "Pak Hogi," dia kenal saya padahal sudah sekitar 20 tahun tidak bertemu. Dia tetap ingat saya. Tapi saya tidak ingat sama dia saudara. Ternyata setelah saya pikir-pikir, saya "Pak Hogi masih kenal saya?" "Sebentar, maaf, saya rada linglung loh sama saudara." "Saudara, Bapak kok kenal saya?" "Loh Pak Hogi kan kita tetangga dulu." "Hah? Tetangga? Waktu di mana?" "Di Purwokerto." "Bapak kan pernah tinggal di Purwokerto." "Betul, saya tetangganya." Sebentar. Saya rodo pangling sama sampean. Saya linglung saudara. Hari itu saya linglung. Saya pikir, "Oh alah, tukang listrik toh?" "Bukan Pak." Waduh salah saya saudara ya. Saya tanya sama beliau, "Kok Bapak bisa kenal saya 20 tahun gak ketemu? Kok bisa tahu saya dan wajah saya?" Dia bilang apa saudara? "Wajah Pak Hogi, dari dulu saya ketemu sampai sekarang saya ketemu, wajahnya tetap podo baen saudara." Oh, itulah namanya Hogi, di mana-mana dikenal. Tapi yang musibah, kalau ada wajah seperti saya, ada di Gang Sadar Purwokerto Baturaden, itu yang viral dan parah saudara. Saya pernah lihat wajahnya Pak Hogi, kayaknya parkir di terminal sana yang dekat Gang Sadar. Repot itu saudara. Karena itu saya tetap beruntung. Untung tidak ada yang ngembari saya saudara. Nama boleh kembar, tapi nasib berbeda. Ada namanya Hogi, tapi kurus. Kalau saya Hoginya Hogi gendut saudara. Jadi bisa dibedakan. Dan setelah saya pikir-pikir saya itu, siapa dia ya? Saya tanya sama istri saya, "Mi, itu si siapa ya tadi ketemu sama saya?" Istri saya bilang gini, "Sebentar, kalau istri saya ini otaknya luar biasa. Daya ingatnya luar biasa. Ya IPS-nya luar biasa, nilainya tinggi sekali sudah. Jadi apalanya." Sudah begitu saudara, dia bilang gini, "Papi lupa ya?" "Apa ya?" "Dia kan RT kita." Astagfirullahaladzim. Iya bener, RT kita. Wah mau minta maaf sudah pulang saudara. Baru ingat di rumah saudara, RT-nya. Bapak Ibu saudara Tuhan, Elimelek adalah punya istri namanya Naomi. Punya anak 2 laki-laki semua. Namanya Mahlon dan Kilion. Ini sungguh luar biasa. Ini sebetulnya keluarga yang dahsyat luar biasa saudara. Dari artinya saja luar biasa. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya mau katakan ini, hari ini saya mau katakan kepada Bapak Ibu saudara sekalian, bahwa jangan pernah kita melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Apa kesalahan Elimelek, Naomi dan keluarganya? Yaitu di mana mereka meninggalkan Bethlehem. Saudara tahu Bethlehem apa artinya? Rumah roti, saudara. Bethlehem adalah rumah roti. Kenapa Elimelek yang artinya adalah my God is king. Allahku adalah raja. Kenapa dia meninggalkan Bethlehem? Karena terjadi sebuah kelaparan yang hebat luar biasa. Ada kesukaran yang... Apakah saudara percaya bahwa mereka adalah keluarga yang diberkati Tuhan? Saya percaya saudara semua, kita lihat bukti bahwa mereka adalah keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dan pada waktu itu mereka sebenarnya masih diberkati Tuhan di tengah-tengah bencana yang terjadi, yaitu kelaparan di Israel saudara.
Kita lihat ayat 20, Rut pasal pertama ayat 20. Tetapi ia berkata kepada mereka, jangan sebut aku Naomi, sebutkanlah aku Mara, sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ayat ini berkata gini, ayat 21, dengan tangan yang penuh aku pergi. Berarti ketika Elimelek, Naomi dan anaknya pergi dari Bethlehem, mereka dalam keadaan jaya, mereka diberkati, mereka punya sesuatu yang dibawa untuk ke Moab, saudara. Ada kesalahan yang dilakukan Elimelek. Saya tidak bicara tentang, saya tidak akan membahas tentang kenapa pada waktu itu di Bethlehem terjadi kelaparan. Saya tidak akan bahas. Itu kedaulatan Allah. Saya akan membahas tentang Elimeleknya, saudara, dan keluarganya. Jangan sampai kita ini sama. Elimelek dan keluarga adalah pelajaran bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya katakan, kita semua adalah orang yang diberkati Tuhan. Katakan amin. Apakah hari-hari ini kita sedang mengalami kelaparan? Saya percaya tidak ada satupun yang mengalami kelaparan. Amin. Semuanya gemuk-gemuk semua di sini. Luar biasa. Gembala saudara juga gemuk-gemuk. Puji Tuhan, berarti susunya cocok, saudara ya. Bentar lagi RD gemuk, saudara. Era sudah kelihatan perutnya mulai membuncit, saudara. Luar biasa. Nah, ini juga yang WL sudah mulai. Saya enggak ngomong Pak Hendro. Bapak Ibu, Elimelek, istrinya, anak-anaknya, mereka tinggal di Bethlehem dan diberkati oleh Tuhan. Sebab ketika mereka pergi dari Bethlehem, mereka dengan tangan yang penuh. Saudara, tahu artinya tangan penuh? Bukan monyet ya. Monyet itu tangannya 4. Kanan, kiri, atas, bawah, kanan, kiri, penuh. Kalau bisa megang semuanya. Full. Diberkati Tuhan luar biasa. Tapi ketika menghadapi kesukaran, ketika menghadapi kelaparan, mereka tinggalkan Bethlehem. Mereka pikir dengan pergi ke Moab, mereka bisa sukses, mereka bisa bekerja dengan luar biasa, mendapatkan lebih dari apa yang mereka bawa, saudara. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, tanah Israel pada saat hakim-hakim ini memerintah, terjadi sebuah kelaparan. Dan saudaraku yang dikasihi Tuhan, apa yang dikatakan ketika mereka pergi dari Bethlehem ini adalah sesuatu yang bertolak belakang, saudara. Sangat bertentangan. Yang katanya Bethlehem, kenapa timbul kelaparan? Dan itu cukup lama. Bapak Ibu saudara Tuhan, saya mau katakan begini. Apapun yang sedang kita hadapi hari-hari ini, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Katakan amin. Elimelek. Dan saudara, kalau saudara baca dalam Rut, maka dikala di sana tidak ada seorang pun yang pergi ke Moab pada saat Israel, Bethlehem mengalami kelaparan. Tidak ada satu pun kecuali Elimelek, Naomi, Mahlon, dan Kilion. Mereka yang pergi. Kenapa bisa seperti ini? Padahal di Bethlehem rumah roti disediakan oleh Tuhan. Elimelek berkata, my God is king, saudara. Saya mau tanya, kalau raja itu pasti kaya enggak? Pak Hendro raja? Apa mau tukeran? Saya raja, Pak Hendro pendeta. Imam, nabi. Saya mau tanya, kira-kira raja itu kaya enggak? Saudara mau jadi raja enggak? Loh, saudara itu raja loh. Imamnya Pak Pendeta Kartomius Sarjono.
Saudara raja-rajanya. Nabinya Pak Pendeta RD. Saudara rajanya. Jadi, Bapak Ibu, saya mau katakan bahwa ada sesuatu yang salah, yang keliru, yang dilakukan oleh Elimelek, saudara. Kalau istri dan anaknya itu ngikutin suaminya, saudara. Jadi hati-hati, halo para suami-suami. Saudara adalah imam dalam keluarga. Yang setuju katakan amin. Ibu-ibu katakan amin. Bahwa suami saudara imam. Hai engkau yang punya pacar laki-laki. Iya, yang perempuan punya pacar laki-laki. Yang akan jadi seorang imam dalam rumah tangga. Ojo salah pilih. Katakan amin. Kalau sekarang belum bertobat, suruh bertobat dulu. Suruh sungguh-sungguh dalam Yesus. Sebab imam itu yang membawa istri dan anak-anaknya. Mau tepar apa mau bangkit. Itu suami saudara. Naomi tidak akan mungkin berkata gini. Jangan aku panggil Naomi, panggil aku Mara. Karena pahit, aku marah banget saudara. Kenapa Naomi bisa mengatakan demikian? Itu karena Elimelek saudara. Yang mengajak istri dan anaknya pergi menjauh dari Bethlehem. Saya mau kasih tahu, kalau orang yang menjauh dari Bethlehem, rumah roti, dengan kata lain yang menjauh dari Allah sebagai raja yang memiliki segalanya, maka saya mau katakan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa kepekaan saudara, semakin saudara jauh, maka saudara semakin tidak peka dengan suara Tuhan. Elimelek kenapa enggak tanya dulu sama Tuhan? Pada waktu terjadi kelaparan, Tuhan apa yang harus aku perbuat? Tanya dulu kalau dia memang anak Tuhan. Dia percaya sama Tuhan, dia diberkati Tuhan. Jika kesukaran datang, dia tanya dulu sama Tuhan. Hanya jawaban Tuhan mungkin seringkali tidak sesuai apa yang diharapkan. Mungkinkah Elimelek sudah berdoa sama Tuhan, minta pimpinan Tuhan. Tapi mungkin tidak kunjung menemukan jawaban dari Tuhan. Ada begitu banyak orang Kristen yang mengalami hal demikian. Pada saat mengalami kesukaran, dikatakan mereka sudah berdoa, sudah minta pimpinan Tuhan. Tapi kenyataannya Tuhan ditunggu-tunggu tidak datang-datang, yaitu yang namanya jawaban dari Tuhan. Akhirnya melakukan sesuatu di luar apa yang Tuhan mau. Ini terjadi dalam hidup saya, saudara. Saya sangat menyesal sekali. Pada saat kami dalam kesukaran, saya sudah berdoa, berteriak, Tuhan, ini loh kami sedang mengalami sukaran. Tolong kami Tuhan. Tidak ada jawaban. Coba saudara bayangkan, saya mau katakan siapapun ketika dia berdoa minta pimpinan Tuhan. Tapi tidak ada jawaban. Mungkin putus asa. Mungkinkah Elimelek putus asa? Sehingga dia tinggalkan. Ada rasa kekhawatiran dalam hatinya. Ada kemungkinan besar Elimelek sudah semakin jauh dari Tuhan. Saya percaya orang yang semakin jauh dari Tuhan ada rasa kekhawatiran dalam hidupnya. Ada rasa ketakutan. Setiap masalah yang dihadapi merasa ketakutan, kekhawatiran itu muncul dan mempengaruhi orang tersebut. Sehingga Elimelek mengambil sebuah keputusan untuk pergi meninggalkan Bethlehem. Mungkin sudah mentok, sudah berdoa, sudah minta tuntunan Tuhan, mungkin belum ada jawaban, dia mentok. Sehingga dia ambil alih dan dia memberikan keputusannya sendiri dan dia dengan caranya sendiri dia pergi dari Bethlehem. Karena enggak sabar. Jadi saya mau katakan kalau saudara berdoa pada saat kesukaran datang, saudara harus sabar. Ketika itu saya enggak sabar saudara. Saya ambil sebuah keputusan, saya bilang, mobil kita jual. Saya tanya dulu sama Tuhan, Tuhan boleh enggak saya jual mobil? Tuhan bilang apa? Diam saja.
Akhirnya saya jual itu mobil. Dengan harga yang murah. Walaupun saya belinya murah. Tapi jual juga murah. Tapi sedikit cuan saudara. Gak apa-apa. Dan akhirnya tinggal hanya motor di rumah. Saya berteriak juga sama Tuhan. Tuhan, salahku apa? Saya tanya sama Tuhan, salahku apa? Apakah ABCD? Saya sebutkan semuanya. Dosaku apa Tuhan? Tunjukkan kepadaku. Saya sudah marah saudara. Saudara berani gak marah sama Tuhan? Boleh kok marah sama Tuhan, boleh. Saya juga marah sama Tuhan waktu itu saudara. Saya bilang, Tuhan tunjukkan. Salahku nang endi? Ternyata waktu itu Elimelek mungkin gak doa seperti saya saudara. Hari Minggu. Saya kedatangan seorang hamba Tuhan. Datang ke rumah. Dia cerita banyak. Dan ketika saya dengarkan. Tuhan bicara gini. Dengarkan hambaku. Saya dengarkan dia. Ternyata saya simpulkan. Dia berbicara tentang kasih. Dia bilang gini sama saya. Pak Hoki telah kehilangan kasih yang mula-mula. Tolong pertajam kembali kasihnya yang mula-mula. Saya tertemplak saudara. Tuhan ampuni saya. Dulu saya kalau 2:30 Tuhan bangunin saya doa. Jam 2 dibangunin saya doa. Siang hari Tuhan bilang masuk kamar doa, saya doa. Tapi pada waktu itu sudah saya tidak lakukan lagi saudara. Dan Tuhan tegur saya. Kamu telah kehilangan kasih yang mula-mula. Pertajam. Dan yang kedua Tuhan bilang gini. Kamu harus hidup dalam kasih. Beberapa yang lalu. Tuhan izinkan terjadi masalah dalam hidup saya. Saya dimaki-maki. Saya diinjak-injak. Sakit saudara. Sakitnya di mana? Di sini saudara. Tuhan lihat hati, bukan fisik. Amin. Hatinya sakit saudara. Ketika diinjak-injak pokoknya harus ditek-nyek. Sudah digesek. Isi diuluk. Sampai saya berkata gini. Ini kesalahan saya saudara. Saya berkata gini. Aku tidak mau kenal dia lagi. Aku tidak mau bla 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 bla. Ada kebencian dalam hati. Apa yang Tuhan lakukan? Dia tegur saya saudara. Saya bilang sama istri saya, Mi, apakah gara-gara aku B, C, D, E, saya sebutkan semua. Istri saya hanya diam. Dia hanya berkata gini, yang bisa mengubahkan kamu itu bukan orang lain. Tapi Tuhan sendiri. Mulut bojomu gak pernah kamu gatekno. Mulut Tuhan yang akan kamu gatekno. Iya sih. Saya rada ndleblek soalnya. Ketika Tuhan tegur saya langsung bertobat minta ampun. Pemulihannya itu gak sebentar, lama saudara. Tuhan pengen diuji dulu kayak apa hati saya. Dan saya lakukan. Dan saya berkata, Tuhan aku ampuni si A, aku ampuni si B, aku ampuni si C. Saya bilang sama istri saya mau kalau ketemu dia, saya mau baik-baik saja, saya mau kasih senyum, saya mau kasih segalanya buat dia. Aku lupakan apa yang ada dalam hatiku, yang telah menyayat hatiku, aku lupakan. Dan apa yang terjadi? Hati penuh dengan damai sejahtera. Tuhan berkata gini, jangan kamu terlalu jauh dari aku. Iya Tuhan, ampuni saya. Bapak Ibu dalam Tuhan. Di saat mengalami kesukaran itu saudara. Saya hanya berkata Tuhan ampuni saya. Apa salah saya? Setelah Tuhan bukakan itu luar biasa. Bapak Ibu jika kesukaran itu hadir dalam hidup kita seperti kita mau belajar dari apa ya kesalahan Elimelek. Jangan sampai terulang kembali kepada kita saudara. Saat apa terjadi masalah
kesukarannya menyesakkan hati. Kalau Elimelek pada waktu itu dia menghadapi kelaparan, dia mengalami kekhawatiran sebab mungkin hatinya jauh dari Tuhan. Orang yang hatinya jauh dari Tuhan, maka saya mau katakan hidupnya tidak akan mengalami ketenangan. Hidupnya akan mengalami kekhawatiran, ketakutan dan lain sebagainya. Tetapi saya mau katakan orang yang dekat, orang yang tidak menjauh dari Tuhan, maka dia saat menghadapi kesukaran, saat menghadapi masalah, dia akan tetap tenang. Karena Tuhan adalah penolong dalam hidupnya. Katakan amin. Apapun kesukaran yang sedang kita hadapi hari-hari saudara, percayalah bahwa Tuhan adalah penolong kita yang sungguh. Pada waktu kita menghadapi kesukaran, apapun persoalan kita, berdoa, minta tuntunan Tuhan, minta pimpinan Tuhan, dan kita mau koreksi diri kita saudara. Saudara harus mau dikoreksi oleh Tuhan. Mungkin melalui firman Tuhan. Jangan pernah malu kalau kita dikoreksi oleh Tuhan. Yang suka katakan amin. Karena ketika kita dikoreksi oleh Tuhan, membuka hati untuk dikoreksi dalam hidup kita, supaya kita boleh melihat Bethlehem lagi dalam kehidupan kita. Ada pemeliharaan Tuhan. Bapak Ibu saudara Tuhan, kita percaya dan yakin ketika kita datang sama Tuhan, berdoa kepada Tuhan, jangan jauhkan diri saudara dari Tuhan. Saudara, ada ciri orang yang jauh dari Tuhan. Ciri orang yang jauh dari Tuhan itu sebetulnya mudah ditemui. Yang pertama, tidak suka ibadah. Tapi saya percaya jemaat di tempat ini suka ibadah. Katakan amin. Kecuali yang tidak. Suka ibadah. Orang yang tidak jauh dari Tuhan, dia akan suka ibadah. Tapi orang yang jauh dari Tuhan, dia berkata gini, minggu lagi. Ya ditambah waktunya lah Tuhan. Orang yang jauh dari Tuhan, saudaraku dikasih oleh Tuhan, selain dia ini malas beribadah, malas baca Alkitab. Itu saudara ya, hati-hati. Orang yang jauh dari Tuhan biasanya hatinya gak suka firman Tuhan. Apalagi firman Tuhannya keras. Ora doyan. Pengennya yang bubur. Yang menyenangkan telinga. Ada ciri yang lain. Dia hidupnya bertentangan dengan firman Tuhan. Suruh mengasihi malah membenci. Suruh jujur malah bohong. Pasti banyak saudara. Bertentangan hidupnya dengan firman Tuhan. Dan dia merasa ditinggal oleh Tuhan. Itu ciri orang yang jauh dari Tuhan. Saudara, di gereja orang boleh datang beribadah. Tapi bisa aja hatinya jauh dari Tuhan. Elimelek ada aja di Bethlehem, tapi hatinya jauh dari Bethlehem. Makanya dia ditinggalkan Bethlehem. Karena saya percaya, mari saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, belajarlah untuk apa? Datang sama Tuhan, koreksi diri kita saudara. Minta ampun kalau kita ada salah di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Tuhan akan pulihkan kita. Berusahalah untuk mengatasi kesukaran itu dengan kekuatan Tuhan. Bukan dengan kekuatan sendiri atau caranya sendiri saudara. Ya. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara Tuhan, di saat kesukaran itu ada, yang pertama yang saudara harus lakukan adalah duduk diam di bawah kaki Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Karena kalau saudara jauh dari Tuhan, saudara akan sering menyalahkan Tuhan. Oleh karena itu, dekatlah dengan Tuhan. Introspeksi diri kita dan minta ampun sama Tuhan. Pakailah cara Tuhan. Punyalah harapan kepada Tuhan sebab Tuhan penolong kita, saudara. Kita percaya bahwa Tuhan itu penolong kita, saudara. Bapak Ibu saudara Tuhan, apa yang dilakukan oleh keluarga Elimelek? Setelah Elimelek meninggal, ada sesuatu yang keliru. Yang kedua yang keliru adalah yang dilakukan, mereka nikah. Anak-anak mereka nikah dengan orang Moab, perempuan Moab, Rut dan Orpa, saudara. Saudara tahu Moab itu apa?
Kalau bisa dikatakan Moab itu adalah hasil keturunan dari Lot dan anak sulung, anak putri sulungnya. Saudara. Karena pada waktu keluar dari Sodom dan Gomora, mereka di suatu tempat, ayahnya dikasih mabok. Karena putrinya dua-duanya berkata, sepakat ayo kita bikin keturunan. Dan mereka menikah dengan bangsa Moab. Keturunan Moab, saudara. Hasil keturunan dari seorang ayah kandung dan putri kandungnya, saudara. Keji di mata Tuhan. Bapak Ibu, dan akhirnya ada yang dituai. Selain Elimelek meninggal, maka dua-duanya anaknya Mahlion dan Kilion juga meninggal. Jadi ketika mereka meninggalkan Bethlehem, saya mau katakan apakah mereka ini berhasil? Jawabannya adalah Gatot. Tahu Gatot? Gagal total, saudara. Berpikir bahwa ketika pergi ke Moab, nasibnya jauh lebih baik, hidupnya jauh lebih baik. Ternyata sebaliknya, bukan untung tapi buntung, saudara. Bapak Ibu saudara Tuhan, percayalah bahwa hanya Tuhan penolong kita yang sungguh, saudara. Coba buka dulu Mazmur 127 ayat yang pertama. Apa bunyinya di sana? Mazmur 127 ayat yang pertama. Nyanyian ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya apa? Hanya Allah yang bisa menolong Elimelek. Dan orang-orang Israel pada saat kelaparan, saya percaya mereka dipelihara oleh Tuhan. Karena mereka tidak meninggalkan Bethlehem saat kelaparan tiba. Dan saya percaya orang-orang yang ada tinggal di Bethlehem, mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Mereka tetap dalam pemeliharaan Allah. Mereka tetap dalam perlindungan Tuhan. Tapi ketika Elimelek pergi dari Bethlehem, bukan untung tapi buntung. Orang yang menjauh dari Tuhan, bukannya untung tapi buntung. Oleh sebab itu Bapak Ibu saudara Tuhan, Tuhan adalah penolong. Dan ketika ayat 6 berkata, Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makan kepada mereka. Jadi saudara, taruhkan harapan kita ini kepada Tuhan sebagai penolong yang sungguh dalam hidup kita. Dengan kata lain pada pagi hari ini, saya mau katakan, jika kita mengalami kesukaran apapun bentuknya, mari makin dekat kenal sama jauh dari Tuhan. Yang Yesus katakan amin. Orang yang dekat dengan Tuhan, yang tidak jauh dari Tuhan, maka dia akan belajar mengintrospeksi dirinya. Mungkin ada hal-hal yang tidak berkenan, lalu bertobat, saudara. Minta ampun, minta pimpinan Tuhan. Sebab apa? Dia adalah gembala kita yang baik. Gembala agung yang baik, saudara. Letakkan harapanmu kepadanya. Bukan kepada cara kita sendiri. Bukan kepada kekuatan kita sendiri. Mari ayat yang terakhir berkata dalam Yesaya 40 ayat 29. Berkata apa? Yesaya 40 ayat 29. Yesaya 40 ayat 29. Kita akan baca bersama-sama. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita akan baca ayat yang terakhir. 3, 2, 1. Dia memberi kekuatan kepada yang dan menambah semangat kepada yang. Ayat 30. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu dan teruna-teruna jatuh tersandung. 31. Betapa Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa.
Ucap syukur. Ada pujian yang luar biasa. Dia berkata, Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Pujikan pujian ini. Merupakan doa kita pada pagi hari ini. Bersamaku Di setiap musim. di setiap musim hidupku, tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku Kekuatan di jiwaku adalah bersama Tuhan. adalah bersamamu. Haleluya. Jangan pernah Tak ragu pernah ku ragukan akan kasih Tuhan. kasih-Mu. Katakan bersamamu Bapa, ku lewati semua. Bersamamu Bapa, Ku lewati ku lewati semua. Perkenananmu ya teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar, berlimpah bagiku. Engkau ada bersamaku Tuhan. Di setiap langkah hidupku. Kau ada Haleluya. bersamaku. Amin. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan Tak pernah ku ragukan kasih Tuhan. kasih-Mu. Haleluya. Katakan bersamamu. Bersamamu Bapa, ku lewati ku lewati semua. Amin. Perkenananmu ya Teguhkan hatiku. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak. Engkau yang bertindak, Memberi pertolongan. memberi pertolongan. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar, Berlimpah. Haleluya. bersamamu Bapa. Kita akan melewati segala kesukaran, Ku lewati segala masalah, semua. segala tekanan. Perkenanan Sebab Tuhanlah pertolongan kita. Haleluya. teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak Tuhan. Engkau yang bertindak, Dia memberi pertolongan. memberi pertolongan.
beri pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Haleluya, haleluya. Jesus, haleluya. Ampuni kami kalau kami jauh daripada-Mu Tuhan. Kalau hati kami jauh daripada-Mu, ampuni kami. Ampuni kami Tuhan. Kami mau semakin dekat dengan Tuhan. Kami mau dikoreksi oleh Tuhan. Oh, ampuni kami Bapa. Seringkali kami meninggalkan Engkau. Di saat kami kesukaran, di saat kami kecewa, di saat kami pahit, kami meninggalkan Tuhan. Di saat kekhawatiran itu mempengaruhi kami, menguasai kami, maka kami semakin jauh daripada Tuhan. Engkau Allah yang memulihkan kami, Engkau Allah yang memperkenan kami, Engkau Allah yang bertindak, memberi pertolongan kepada kami. Kami dapat lewati semua masalah kami, kesukaran kami, kesulitan kami, hanya karena ada di dalam Tuhan. Oh, haleluya, haleluya. Pertolongan itu datangnya dari Tuhan. Amin. Jangan pakai kekuatan dan cara kita sendiri. Di saat kita mengalami kesukaran, saat kita mengalami kesulitan, tidak menjadikan kita jauh dari Tuhan, tetapi dekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab Dia yang memulihkan kita, sebab Dia yang menolong kita. Sabarlah ketika engkau berdoa dan belum kunjung ada jawaban. Percayalah sama Tuhan. Tuhan sanggup mengubahkan kutuk menjadi berkat. Amin. Amin. Tuhan sanggup mengubahkan kelaparan menjadi kelimpahan. Dalam nama Tuhan Yesus. Percayalah bahwa Tuhan sanggup melakukan segala sesuatu yang mungkin mustahil bagi kita. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Apapun kesukaran yang kita sedang hadapi hari ini, apapun kesulitan, masalah yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, lekatkan hatimu kepada Tuhan. Lekatkan hatimu kepada Tuhan. Jangan engkau menjauh. Buang rasa kekhawatiran kita, buang rasa ketakutan kita, buang segala sesuatu yang merugikan hati kita. Tuhan melihat hati kita, Bapak Ibu. Kita rindu dipulihkan Tuhan pagi hari ini. Sementara orang lain tidak ada yang tahu. Hanya Engkau yang tahu pribadimu dengan Tuhan. Mari pagi hari ini kita mau berdoa kepada Tuhan. Kami percaya pertolongan itu datang daripada-Mu Bapa. Amin. Kau tahu melihat hati kami pribadi lepas pribadi. Kalau hari ini Tuhan kami sedang mengalami kesukaran, kami sedang mengalami masalah yang mungkin berat bagi kami. Pagi hari ini Bapa, pertolongan itu datangnya daripada Tuhan. Dan kami percaya Engkau pasti membuka jalan bagi umat-Mu di tempat ini Tuhan.
Yang mereka mengalami kesukaran, kami percaya Engkau Tuhan berikan kekuatan. Engkau berikan pertolongan. Sehingga mereka boleh sungguh-sungguh selalu melekat kepada Tuhan. Dan kami percaya mereka boleh mengalami mujizat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mereka boleh mengalami perkenanan Tuhan. Dan kami percaya jiwa mereka tidak ragu dengan kasih Tuhan. Dan Tuhan pasti bertindak memberikan pertolongan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu pada pagi hari ini. Yang percaya menjadi berkat bagi kami, kekuatan bagi kami Tuhan. Dan kami percaya bahwa kami di tempat ini, gereja-Mu di tempat ini, semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Kami menengadahkan tangan kami kepada Bapa di surga. Sebagai tanda kami percaya kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Baik jasmani dan rohani. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih yang dalam Tuhan Yesus Kristus. Ketika engkau pulang dari tempat ini, engkau membawa berkat Tuhan. Berkat jasmani dan rohani. Amin. Berkat kesehatan. Amin. Berkat ekonomi. Amin. Berkat keuangan. Amin. Berkat rumah tangga yang harmonis. Amin. Dan keturunannya diberkati oleh Tuhan. Amin. Usaha Dalam nama- pekerjaannya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Dan Yesus. terimalah rahmat berkat anugerah. Damai sejahtera dari Allah Bapa. Kasih sayang dari Anak yang Tunggal Yesus Kristus. Dan persekutuannya dengan kuat kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Dan dikatakan kita diberkati oleh Tuhan. Yang setuju dan diberkati katakan.